Nomor 7, seorang miliarder sedang membangun hotel. Kamar-kamar hotel tersebut diberi nomor secara berurutan dari angka 1. Nomor kamar dibuat dari plat besi, seharga 8.000 per digit. Jadi contohnya nomor 7. Nah, 7 ini kan cuma 1 digit. Jadi harga untuk bikin nomor 7 itu 8.000. Sedangkan 11 ini kan ada 1, ada 2 digit. Jadi perlu biayanya adalah 8.000 kali 2, 16.000. Jika hotel tersebut menghabiskan biaya total sebesar 33.416.000 untuk membuat seluruh nomor kamar, maka banyaknya kamar pada hotel tersebut adalah. Oke, pertama kita tentukan banyak digit. Banyak digit yang digunakan. Totalnya kan habis 33.416.000. Sedangkan harga satu angkanya itu 8.000. Jadi banyak digitnya kita bagi aja. Gini. 33 dibagi 8. 4, 32, 14, 1, 6, 1, 7 ya. 56 bagi 8, 7. Ada 4.177 digit atau angka. Nah, kita buat persamaan, misalkan dulu ya. Misal, karena di jawabannya ini semuanya ribuan, kita buat aja misal banyak. Ini ada beberapa teknik ya. Salah satunya yang saya pakai adalah, misalkan banyak kamar dengan nomor kamar ribuan, ada N kamar. Gini. Oke. Yang satuan, itu kan ada 9 ya, 1 sampai 9. Berarti banyak kamar yang satuan, nomor kamar satuan ada 9, ditambah yang ratusan, hilang dia. Yang ratusan, ada sampai 99 ya, tapi dikurangin 9 yang satuan, jadi ada 90. Ada 90 bilangan, hati-hati ya, ada bilangan, ada angka ya. Ada 90 kamar puluhan, padahal puluhan kan butuh 2 digit ya. Jadi total untuk digit yang dibutuhkan untuk kamar yang puluhan ini adalah 90 dikali 2. Untuk yang ratusan dari 9 sampai 999 dikurang 99 jadi 900. Ada 900 kamar dengan nomor ratusan. Berarti banyaknya digit kita kaliin 3. Terakhir ada si N kamar yang ribuan. Banyak digitnya kan ada 4 ya. Ini sama dengan 4177. Ini jadi 9 ditambah 180 ditambah 2700 ditambah 4N sama dengan 4177. Berarti 4N sama dengan, ini berapa nih? 189. 2889 ya. Kalau kita kurangin jadinya 8, 16, 8. Oh, udah kurang 1 ya, 2. 2, 1. Jadi N-nya adalah 322 ya. Ini kalau ada jawaban 322 seru juga ya. Yang diminta apa? Banyaknya kamar kan? Padahal tadi udah dibilang ada 9 kamar yang nomornya satuan, ada 90 kamar yang nomornya puluhan, ada 900 kamar yang nomornya ribuan. Ratusan. Satuan, puluhan, ratusan. Yang ribuan ada 322. Jadi 999 ditambah 322 jadinya berapa? 1321. Jawabannya yang B. Nomor 8, Alma mendapatkan kesempatan makan malam gratis di suatu resto dari tanggal 1 hingga 10 Juni 2023. Alma boleh memilih lebih dari 1 tanggal kedatangan pada periode tersebut selama bukan tanggal berurutan. Jika Alma berencana datang setidaknya 1 kali, maka banyaknya kemungkinan jadwal kedatangan yang dapat dibuat oleh Alma adalah, gampang-gampang susah nih, kita pakai prinsip star and bar. Ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi dia cuma 1 kali datang.
Kalau dia 1 kali datang, berarti dia dari 10 hari, dia milih 1. Dia ada 10. Nah, agak repot dikit, kalau dia 2 kali datang, terlalu banyak kemungkinannya. Bayanginnya gini, ini ada kedatangan pertama, kedatangan kedua. Di antara hari kedatangan pertama sama hari kedatangan kedua itu nggak boleh berurutan ya. Berarti di sini harus diintervensi minimal oleh 1 hari. Jadi total harinya, saya pelan-pelan dikit untuk percontohan pertama. Ini dia datang di 2 hari ya. Kemudian karena nggak boleh berurutan, berarti ada 1 hari di sini. Udah ada 3 hari berarti. Totalnya ada 10 hari. Ya. Di sini udah ada 3 hari. Artinya dari yang ini kita namain di sini X1, banyaknya hari yang dia nggak datang sebelum dia datang di hari yang ini ya. Kemudian ini X2, banyaknya tambahan hari di antara 2 hari yang dia datang, tambahin X3. Kenapa jadi begini? Nah, tambahin X3. Sama dengan berapa? Kan total harinya ada 10. Udah dikurangin ini 1 hari, 2 hari, sama 1 hari yang nyelip tadi. Jadi udah dikurangin 3 hari. Sisanya tinggal 7 ya. Nanti lihat di video saya yang tadi saya share linknya, pakai prinsip star and bar. Ini kan banyaknya star ada 7, banyaknya bar ada 2. Jadi totalnya ada 9 ya. Ini jadinya 9C2. 9C2 itu jadinya 9 kali 8 bagi 2. Jadinya 36. Untuk yang 3 gimana? Perhatiin ya. Dia datang 3 hari. Hari yang datang kita tandain dengan plus ya. 1, 2, 3. Ini dia datang 3 hari nih. Karena di hari yang di antara 2 hari yang mereka datang itu nggak boleh berurutan, pasti ada 1 hari yang disisipkan di sini. Kita sisipkan 1 hari di sini. Berarti tambahan hari di sini adalah X1 boleh 0 ya. X2, X3, X4 sama dengan berapa? Sama keterangan kayak tadi, totalnya ada 10 hari. Dia datang 3 hari, berarti udah kepake 3. Lalu ada tambahan 1 hari di sini, ada tambahan 1 hari di sini. Berarti udah ada tambahan 2 hari. Sisanya berarti 10 dikurang 3, dikurang 2, hasilnya 5. Tersisa 5 hari. Berarti di sini 1, 2, 3. Terus ini starnya ada 5, barnya ada 3. Jadi totalnya 8, kita pilih 3. Hasilnya 8C3. Gini. 8C3 itu nanti bisa, yang belum biasa harus latihan di bab kombinatorik ya. Ada linknya, ada saya share di deskripsi grup. 876 per 3 kali 2. Ini coret. 8 kali 7, 56. Nanti untuk yang keempat, dengan cara yang sama, hasilnya 7 kombinasi 4. Hasilnya jadi 7, 6, 5, 4-nya habis. 3 kali 2, ini coret. 7 kali 5, 35. Lalu yang terakhir, pasti 5 ya, 5 hari datang ya, karena begitu 6 hari datang, pasti ada yang berderetan atau berurutan harinya. Kalau 5, jadinya 6C5. Ya tinggal 6 aja kalau 6C5. Kita jumlah ini 36 sama 56 ini jadinya 92. 35 sama ini jadi 41, ketemu ini jadi 51. Kalau ini kita jumlahin jadinya 143. Jadi ada 143 kemungkinan kedatangan Alma di restoran. Jawabannya yang B. Lumayan nih. Nomor 9 termasuk soal bonus. Model-modelnya udah saya sering keluarin juga di HJTMC seri-seri sebelumnya. Perbandingan volume ya. Ada bak penampungan air berbentuk kerucut terbalik seperti gambar di bawah ini, yang volume airnya yang isi di sini itu 1 liter. Jika bak penampungan tersebut ditambahkan air sebanyak 331 ml,
maka perbandingan antara tinggi air dalam bak penampungan mula-mula dan setelah ditambahkan air adalah, ini misalkan sesudah ditambahkan air tingginya menjadi segini. Ya. Nah, tinggi mula-mula misalkan di sini T1, kemudian ini tinggi sudah diisi T2. Ingat kalau ada dua bangun ruang yang sebangun, seperti minggu lalu juga sudah kita jelasin ya. Kalau ada dua bangun ruang sebangun, maka volume, ini yang gede apa yang kecil dulu? Perbandingan mula-mula berarti yang kecil. Volume kecil dibagi volume yang besar, sama dengan pangkat 3 dari, di sini yang bersesuaian kita ambil tingginya, tinggi yang kecil dibagi tinggi yang besar dipangkatin 3. Oke. Nah, kan tinggi mula-mulanya atau volume mula-mulanya itu 1 liter. Kalau dijadiin mililiter itu jadinya 1000. Lalu sesudah ditambahin 331 mililiter, berarti volumenya jadi 331 mililiter ditambah 1000 mililiter ya. 1 liter itu 1000 mililiter. Hasilnya jadi 1331 mililiter. Ini bentuk dari 10 pangkat 3 dibagi yang bawah ini 11 pangkat 3. Oke. Jadinya, sebentar. Terpencet. Kalau kepencet, jadi kecil, gede lagi. Oke, jadinya perbandingan antara tinggi awal, tinggi kecil, dibagi tinggi besar adalah 10/11. Atau 10/11, jawabannya yang A. Oke, nomor 10. Soal yang peluang yang cukup lumayan di bab ini. Ada 2 kapal memiliki tempat bersandar atau berlabuh yang sama di suatu pelabuhan. Diketahui bahwa waktu kedatangan kedua kapal itu saling bebas, ya, nggak ada siapa harus duluan siapa gitu, nggak ada. Dan memiliki kemungkinan yang sama untuk bersandar pada suatu hari Minggu dari jam 00 sampai 24.00 ya, satu hari. Jika waktu bersandar kapal pertama adalah 2 jam dan waktu bersandar kapal kedua adalah 4 jam, peluang bahwa satu kapal harus menunggu sampai tempat bersandar dapat digunakan adalah oke, kita misalkan, misal X itu waktu kedatangan kapal pertama. Ya, X jam dari jam 00 maksudnya. Biar simpel nulisnya nih. Y adalah waktu kedatangan dari mulai jam 00 itu dari kapal kedua. Ini kan ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, kapal 1 duluan sampai. Kalau kapal 1 duluan sampai, berarti gini, kan duluan berarti dia lebih kecil ya angkanya ya. Pasti si X itu lebih kecil dari Y. Ya, waktunya si Y lebih banyak. Ya, perhatian pemisahan tadi. X itu lebih kecil dari Y. Nah, supaya si Y-nya ngantri, kan di sini dibilang supaya apa tadi? Bahwa satu kapal harus menunggu. Maka Y-nya gimana nih hubungan ke X berikutnya? Padahal dibilang kan waktunya si X bersandar itu kan 2 jam. Kalau Y nanti 4 jam. Artinya si Y itu harus lebih kecil dari X plus 2. Jadi dia ada di rentang antara si kapal pertama datang sampai 2 jam kemudian. Karena 2 jam kemudian itu kapalnya pergi. Nah, kalau si Y-nya berangkatnya sesudah X plus 2, berarti dia nggak usah ngantri karena dermaganya kosong gitu maksudnya. Ya. Oke, sama dengan sini. Sekarang yang kedua. Kalau kapal kedua yang duluan sampai, berarti Y lebih kecil dari X. Duluan sampai dia. Sama alasannya dengan yang atas, tapi kan di sini waktunya si Y itu bersandar 4 jam lebih lama nih. Berarti di sini harus Y plus
Nah, sekarang gimana kita ngaitinnya nih? Ini semua kita kurangin X. Kalau dikurangin X, jadinya ini 0. Lebih kecil dari Y min X. Lebih kecil sama dengan 2. Untuk yang ini semua kita kurangin Y. Jadinya 0 lebih kecil dari X min Y. Lebih kecil sama dengan 4. Nah, supaya bentuknya sama-sama Y min X, ini kan X min Y ya, boleh bebas mau nyamain ke X min Y atau ke Y min X sama ya. Kalau kita mau samain ke Y min X, berarti ini setiap ruas kita kasih min nih. Kita kali aja dengan min 1. Jadinya min 0 lebih kecil dari Y min X. Maaf, pertidaksamaan kalau dikali bilangan negatif, tandanya harus dibalik ya. Misalkan 3 lebih kecil dari 4. Begitu dikasih min, jadinya min 3 lebih besar dari min 4. Ya, hati-hati ya. Ini artinya berarti 0, min 0 atau 0, itu lebih besar dari Y min X, lebih besar sama dengan min 4. Ya. Nah, tanda pertidaksamaan kita tinggal putar aja. Kalau ada A lebih besar dari B, kalau diputar kan jadi B lebih kecil dari A. Berarti ini kita putar posisinya min 4-nya kita terus di depan. Jadi min 4 lebih kecil sama dengan Y min X, lebih kecil dari 0. Ini persamaan ke 2 ya. Lumayan memang soal ini. Pertidaksamaan yang pertama sama yang kedua. Ini bisa kita gabung ya. 0 lebih kecil dari Y min X lebih kecil sama dengan 2. Dan min 4 lebih kecil sama dengan Y min X lebih kecil dari 0. Berarti si Y min X-nya ada di antara min 4 sama 2. Oke, pakai sama dengan. Nah, di sini kita buat dalam diagram kartesius ya. Lumayan untuk soal kabupaten kota, levelnya udah soalnya lumayan udah begini ya. Kan jamnya start dari 0 sampai 24. Y-nya juga sama dari 0 sampai 24. Berarti semestanya nanti bentuknya adalah suatu persegi. Nah, dia itu nggak ngantri membatas ini tadi ya, Y sama dengan X. Gini. Nah, ini kan bisa kita, yang ini ya. Ini kan berarti Y lebih kecil sama dengan X plus 2. Yang ini berarti Y lebih besar sama dengan X min 4. Y sama dengan X plus 2. Ingat waktu kita bahas persamaan garis, berarti tinggal naikin 2 aja dari garis ini. Kalau Y sama dengan X min 4, turunin 4, berarti kira-kira begini. Berarti dia akan beririsan atau akan ngantri kalau ada di daerah yang ini. Kalau ini namanya daerah A, maka peluang antri ya, biar nggak capek nulis ya. Peluang antri itu sama dengan luas yang diarsir dibagi sama luas persegi. Sama dengan luas perseginya enteng ya, 24 kuadrat. Nah, bagian luas diarsir agak berat dikit nih. Boleh pakai trapesium, tapi agak repot nyari tingginya. Ya, nggak terlalu repot juga, cuma kayaknya lebih simpel kalau kita pakai komplemennya aja nih. Dia didapat dari luas persegi, dikurangin dengan luas segitiga atas sama luas segitiga bawah. Luas segitiga atas berarti setengah kali 22 kuadrat, dikurang setengah kali yang bawah ya, 24 ke 4 berarti 20 kuadrat. Yang atas bagi 4, yang bawah bagi 4 aja ya. Bagi 2 aja, bagi 2. Gini, berarti sini 24 kali 12, tolong dicekin hitungannya. Dikurang 22 kali 22 dibagi 2, terus tadi ini mau dibagi 2 lagi kan. Berarti tinggal 11 kuadrat. Iya, 121. Dikurang lagi 20 kuadrat, 20 kali 20.
Kalau dibagi 2, 100 bagi 2 lagi kan berarti 10 kali 10, 100. Gini. Sama dengan 144 dikali 2, 288. Yang ini 288 dikurangin 221. Jadinya 67. Jadi peluangnya 67 per 288. Yang C. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Di dalam persegi ABCD terdapat 2,5 lingkaran dengan diameter AD dan BC. Ruas garis EF dan GH sejajar dengan AB. Jika EK sama dengan 3 cm, LH sama dengan 6 cm, dan EG sama dengan 9 cm, maka luas daerah persegi ABCD adalah, ini gambarnya kita cerminin aja nih, yang lingkaran, setengah lingkaran kanan ke setengah lingkaran kiri. Pakai garis ini. Oke. Kalau kita cerminkan nanti ini menghasilkan titik L aksen. Terus ini kita misalkan pusat setengah lingkarannya titik P. Oke. Tarik ke sini. Terus tarik sini aja. Oke, sekarang kalau kita pakai Pitagoras sekarang. Yang kita dapat dari segitiga PGL aksen itu adalah, nah dulu titik P-nya di sini. Kalau ini misalkan panjangnya A, panjang EG itu kan 9. Berarti dari P ke E-nya tinggal 9 min A. Ini panjangnya R, yang ini panjangnya R juga ya. Oke, kalau kita pakai Pitagoras di segitiga PGL aksen, itu yang kita punya berarti adalah A kuadrat ditambah panjang GL itu sama, GL aksen sama dengan LH ya, panjangnya itu 6, sama dengan R kuadrat. Ini A kuadrat tambah 36 sama dengan R kuadrat. Yang kedua, kalau kita pakai segitiga satu lagi, itu PEK. Yang kita punya Pitagorasnya berarti 9 min A kuadrat ditambah EK panjangnya 3, jadi 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. 9 min A kuadrat berarti jadinya 9 kuadrat 81 min 9 dikali 2 dikali A 18A ditambah A kuadrat tambah 9 sama dengan R kuadrat. Berarti di sini A kuadrat min 18A plus 81 plus 9 plus 90 sama dengan R kuadrat. Sekarang kita samakan ini sama yang ini ya. Berarti A kuadrat plus 36 sama dengan A kuadrat min 18A plus 90. Berarti 18A sama dengan 90 min 36 itu 54. Berarti A sama dengan 3. A sama dengan 3. Kita bisa masukin lagi ke persamaannya. Kalau kita masukin ke yang atas saja, berarti kita punya 3 kuadrat plus 36 sama dengan R kuadrat. Berarti R sama dengan akar dari 9 tambah 36, 45. 45 itu kan 9 kali 5. Akar 9 itu 3, 5 tetap dalam akar, jadi 3 akar 5. Oke, kalau R 3 kali 5, ini kan berarti sisinya itu R tambah R ya, atau 2R. Berarti luas ABCD sama dengan 2R dikali sama 2R. Kita punya R-nya 3 akar 5, berarti ini 6 akar 5 dikali sama 6 akar 5. 6 kuadrat 36, akar 5 kali akar 5 jadinya 5. 36 dikali 5, hasil jadinya 180. Jawabannya yang C. Oke. Nomor 12. Diketahui dua segitiga OAB dan OCB dengan O itu titik 0,0, A 4,0,
B 0,3, dan C 2,3. Jika segitiga OCB digeser searah sumbu X sehingga titik O terletak di tengah sisi OA, maka perbandingan antara luas irisan kedua segitiga mula-mula dan luas irisan kedua segitiga setelah segitiga OCB digeser adalah mula-mula itu ada segitiga OAB sama OCB. Selanjutnya adalah si segitiga OCB itu digeser searah sumbu X sehingga titik O terletak di tengah sisi OA. Ini OA kan panjangnya 4. Ke tengah-tengahnya berarti ini pas di 2 ya. Ini kan 2 tadi di sini nilainya karena C 2,3. Berarti sekarang segitiganya itu kita geser yang ini. Berarti yang tadi awal segitiga OBC sama OAB irisannya itu yang ini. Nanti yang kedua itu segitiganya digeser jadi di sini, irisan sama OAB jadi yang kecil ini. Oke. Kita mau nyari perbandingan antara yang ini sama satu lagi yang ini. Ini kurang pas gambarnya ya. Harusnya kan kalau pas ini nanti akan pas ketemu di sini nih. Ini karena si O-nya OBC itu digeser suara sumbu X sehingga nanti O itu berada tepat di tengah-tengah garis OA. Nanti bagian ini sama ini akan sama atau kongruen, dan yang merah ini sama daerah yang ini itu akan sama juga. Berarti kita bisa pindahin aja yang ini ke sini. Atau luas 2 banding luas 1 ya. Itu sama dengan karena mereka sebangun tinggal bandingin yang ini sama yang ini. Ini kan bersesuaian ya depannya ini, sudut yang ini. Berarti yang kedua itu panjangnya 3. Yang kedua panjangnya tinggal setengah ya, berarti 3/2. Berarti ini sama dengan 9 banding 9/4. Atau 1 banding 1/4 kalau kedua ruas dikali 4. Jadi perbandingannya adalah 4 banding 1. Jawabannya yang D. Nomor 13. Misalkan populasi ikan A semula adalah X dan populasi ikan B semula adalah Y. Sekarang populasi ikan A meningkat 28% dan populasi B berkurang 28%. Sehingga rasio populasi ikan A dan B menjadi Y/X. Persentase perubahan populasi keseluruhan ikan sekarang dibandingkan total populasi ikan semula adalah awal mulanya itu kan banyak ikan A ada sebanyak X, banyak ikan B ada sebanyak Y. Kondisi sekarang itu X-nya bertambah 28%, berarti sekarang dia 128/100. Y-nya itu jadinya Y dikali karena dia berkurang 28%, berarti 100 dikurang 28 jadi 72/100. Ini sama dengan rasionya berubah jadi kebalik, jadi Y/X. Ini 100 red aja. Kalau pindah ruas, berarti Y kuadrat per X kuadrat sama dengan 128/72. Jadi Y kuadrat per X kuadratnya sama dengan kalau kita bagi 8/8, 128 dibagi 8 jadinya 16, 72 dibagi 8 jadinya 9. Ini kan sama dengan 4 kuadrat banding 3 kuadrat. Karena X sama Y itu jumlah ikan, berarti kita ambil yang positif aja. Perbandingannya X banding Y sama dengan 3/4. Sekarang kalau kita misalkan, buat hitung aja dikit sini. X-nya itu sama dengan 3K, terus Y-nya sama dengan 4K. Berarti awal mula itu X tambah Y-nya sama dengan 3K tambah 4K sama dengan 7K. Sedangkan setelah berubah, yang awalnya 3K
dia akan naik 8% atau dikali sama 1 plus 28%. Ditambah sama yang 4K turun 28%. Jadi dikali sama 1 min 28%. Jadi sama dengan ada 3K ditambah 28% dikali 3K tambah 4K dikurang 28% dikali 4K. Sama dengan 3K ditambah 4K jadinya 7K. Ada ditambah sama 28% nih, kalau kita gabungin masih ada 3K yang di kiri, terus yang di kanan masih ada min 28%. Itu jadinya min, ada sama 4K jadinya min 4K. Oke. Jadi sama dengan 7K. Ini jadinya min K ya. Langsung aja jadinya 7K dikurang sama 28% dari K. Perubahannya yang mana? Perubahannya itu berarti yang ini ya. Dari 7K jadi 7K min 28% dari K. Berarti banyak perubahan ya. Perubahan populasi dibandingkan seluruhan mula-mula sama dengan 28% dikali K per 7K. Ini bisa kita kali 100 per 100 saja. Kayaknya coret. Jadi sama dengan 28% kali 100, 28 per 7 kali 100, 700. Belok dikit ya. 28 per 700 kalau dibagi 4 jadinya 4 per 100 atau sama dengan 4%. Buat menyesuaikan ke jawabannya dalam bentuk persen. Jadi jawabannya yang B. Oke. Nomor 14. 4 orang siswa dipilih mewakili suatu sekolah untuk OSK SMP 2023. Peluang ada siswa yang lahir di bulan yang sama adalah, berarti kita pakai komplement, kita hitung banyak kemungkinan lahirnya itu beda bulan semua. Kalau beda bulan semua berarti kemungkinannya itu orang pertama bebas ada 12 cara bisa lahirnya, ada 12 bulan tuh. Orang kedua nggak boleh sama kayak orang pertama, berarti tinggal 11 bulan yang tersisa. Orang ketiga nggak boleh sama kayak yang yang kedua, tinggal 10 cara. Terakhir berarti tinggal 9 cara. Per semestanya orang pertama bebas, orang kedua lahirnya bebas, ketiga juga bebas, keempat juga bebas, yaitu 12 cara semua. Oke, di sini berarti 12 cara aja, 9 3 kali 3. Jadi bawahnya ada 4 sama 4. Terus 10 sama 4 dibagi 2 jadi 5 sama 2. Berarti ini sama dengan 11 kali 5 jadinya 55. Bawahnya 12 dikali 2 dikali 4, 12 kali 8. Kemungkinan sekarang peluang ada yang bulannya sama dengan 1 dikurang banyak peluang yang lahirnya itu beda semua. Berarti dikurang sama 55 per 96. 1 dikurang 55 per 96 jadinya bawahnya jadi 96 juga. Atasnya 96 dikurang sama 55 jadinya 41. Oke. 41 per 96 itu sama dengan hasilnya kalau dibuletin nanti jadi 0,4271. Ini mendekati sebenarnya nanti nih. Oke, jawabannya yang